Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Memperkenalkan, nama saya Irfan Kodumam, semester 7 dari kelas 7 IKM 1, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Bung Karno, Jakarta. Hari ini, saya akan memberikan laporan baca saya untuk mata kuliah Analisa Lingkungan Bisnis yang diajarkan oleh dosen saya, Bu Dr. Ayu Larsati, Sarjana Sosial, Magister Ilmu Komunikasi. Tanpa membuang waktu, saya akan membacakan laporannya. Pembacaan laporan dimulai dari materi 1. Materi 1, stakeholder bisnis. Stockholder atau pemegang saham adalah orang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham dalam suatu perusahaan. Pemegang saham bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, pemegang saham dibutuhkan oleh perusahaan untuk menambah modal. Stakeholder terdiri dari customer, surrounding community, environmentalist, dealer, employers, government leaders, supplier, bankers. Materi kedua, lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan di luar badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi. Lingkungan bisnis meliputi lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, dan persaingan. Lingkungan bisnis terdiri dari A. Lingkungan ekonomi memiliki faktor seperti produk domestik bruto dan produk nasional bruto, tingkat pengangguran, inflasi, dan suku bunga. Yang B. Lingkungan teknologi terdapat dua kategori umum dari teknologi yang berhubungan dengan bisnis, yaitu teknologi produk dan jasa dan teknologi proses bisnis. Yang C. Lingkungan hukum politik. Lingkungan ini mencerminkan hubungan antara bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk regulasi pemerintah. Yang D. Lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial mencakup kebiasaan, adat istiadat, nilai dan karakteristik demografis dari masyarakat di mana sebuah organisasi beroperasi. Selanjutnya, materi ketiga, analisis lingkungan. Analisis lingkungan adalah penelusuran kekuatan, kelemahan, dan peluang perusahaan sampai pada pangkalnya. Lingkungan analisis perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan serta peluang dan ancaman pada perusahaan sehingga perencanaan strategi dapat menentukan strategi apa yang akan digunakan perusahaan. Analisis lingkungan terbagi menjadi dua bagian, antara lain adalah 1. Analisis lingkungan internal. Untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi, sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal merupakan faktor penting yang perlu dikaji dalam penentuan pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya, materi keempat, lingkungan makro. Lingkungan makro adalah lingkungan yang terluas dalam mempengaruhi kondisi perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung. Pengaruh tidak langsung biasa terjadi melalui pengaruh lingkungan mikro atau industri tempat keberadaan perusahaan. Setiap manajemen perusahaan mempunyai pendekatan yang berbeda-beda di dalam melakukan analisis lingkungan. Setidaknya terdapat 3 pendekatan analisis lingkungan, yaitu regular approach, dan continuous approach. Irregular approach adalah suatu pendekatan analisis lingkungan eksternal dilakukan pada saat dirasakan perlu. Mungkin karena kritis atau peristiwa tertentu yang telah terjadi dikhawatirkan akan mengganggu perusahaan. Regular approach
merupakan pendekatan analisis lingkungan yang dilakukan secara periodik karena dianggap perubahan dalam satu jangka waktu tertentu dapat diantisipasi. Continuous approach menganggap semua lingkungan dapat berubah setiap saat yang perlu segera untuk direspon atau didahului. Saya akan menyertakan tabel perbedaan pendekatan analisis lingkungan. Nomor 1, karakteristik ciri irregular approach-nya dadakan, regular approach-nya periodik, continuous approach-nya terus-menerus. Yang kedua, ruang lingkup. Irregular approach-nya peristiwa tertentu, regular approach-nya beberapa variabel, continuous-nya banyak variabel. Ketiga, penyebab. Irregular approach-nya krisis, regular approach-nya masalah, continuous approach-nya perencanaan. Keempat, orientasi. Irregular-nya reaktif, regular-nya proaktif, continuous-nya proaktif. Kelima, rentang waktu. Irregular-nya retrospektif, yang regularnya retrospektif, dan continuousnya sekarang dan masa datang. Yang keenam, penanggung jawab. Irregular tim yang terbentuk, regularnya berbagai staf pelayanan, continuousnya unit analisis lingkungan bisnis. Selanjutnya, materi kelima, terakhir, lingkungan internal dalam sebuah lingkungan bisnis dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi A. Man, tenaga kerja, B. Money, modal, C. Material, bahan baku, D. Mesin, perlengkapan atau peralatan produksi, yang E. Metode, cara kerja. Analisis lingkungan internal perusahaan merupakan analisis yang berguna dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atas dasar sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Berbagai faktor yang terdapat pada lingkungan internal perusahaan mencakup resource dan capabilities yang dimiliki oleh perusahaan saat ini akan membatasi misi, tujuan maupun strategi yang akan dibuat oleh perusahaan. Sekian dari laporan membaca yang saya berikan tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam membaca semua laporan. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat hari ini. Terima kasih untuk Bu Ayu dan teman-teman semua yang sudah menonton ini. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.